Mudik lebaran. Dengar satu kata ini aja udah kebayang ya macet parahnya kayak apa. Tapi gimana kalau ternyata pemerintah punya jurus baru buat mengatasinya? Sebuah solusi yang melibatkan fleksibilitas kerja untuk para aparatur sipil negara atau ASN. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng aturannya. Ya kan, tiap tahun ceritanya selalu sama. Jutaan orang tumpah ruah di jalanan dalam waktu yang hampir bersamaan. Hasilnya udah bisa ditebak, kemacetan total di mana-mana. Ini tuh udah kayak penyakit tahunan yang butuh obat yang lebih modern deh. Nah, buat ngatasin masalah klasik ini, pemerintah akhirnya ngenalin sebuah kebijakan baru. Ini adalah strategi buat memecah kepadatan lalu lintas, terutama pas puncak-puncaknya arus mudik dan arus balik. Oke, jadi landasan hukumnya itu ada di Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026. Dokumen inilah yang jadi dasar buat sistem kerja fleksibel bagi para ASN. Yuk kita lihat poin-poin utamanya apa aja. Inti dari kebijakan ini adalah konsep yang lagi ngetren, work from anywhere, atau biasa disingkat WFA. Gampangnya, ini ngizinin ASN buat kerja dari lokasi manapun, nggak harus datang ke kantor. Sebuah langkah yang modern banget buat birokrasi kita, bukan? Tentu langsung muncul pertanyaan kan? Siapa aja nih yang bisa memanfaatkan aturan ini? Dan yang paling penting, kapan tepatnya kebijakan ini berlaku? Nah, kebijakan WFA ini secara spesifik ditujukan untuk aparatur sipil negara. Semuanya udah resmi, ada payung hukumnya, yaitu surat edaran yang ditandatangani oleh Menteri Pan-RB pada 9 Februari 2026. Dan ini dia nih, jadwal pentingnya. Kebijakan ini berlaku pada periode yang krusial, 2 hari sebelum libur Nyepi, dan yang paling ditunggu-tunggu, 3 hari setelah libur Idul Fitri, yaitu tanggal 25 sampai 27 Maret 2026. Tujuannya jelas banget untuk memecah kepadatan arus balik Lebaran. Eits, tapi tunggu dulu. Ini bukan berarti semua ASN bisa langsung WFA gitu aja tanpa aturan loh. Ada mekanisme yang harus diikuti. Dan disinilah peran pimpinan di setiap instansi jadi, krusial banget. Jadi, para pimpinan ini punya PR besar. Mereka yang harus ngatur kombinasinya, nentuin berapa persen pegawai yang boleh WFA, dan yang paling utama, harus mastiin kalau layanan publik dan tujuan organisasi nggak keganggu sama sekali. Nah, dari semua aturan tadi, ada satu syarat utama yang paling fundamental. Dan yang satu ini sifatnya mutlak, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kutipan dari Menteri Rini Widiantini ini benar-benar negasin prioritas utama pemerintah. Intinya satu, fleksibilitas kerja ASN itu boleh, tapi kelancaran pemerintahan dan kualitas pelayanan ke masyarakat harus tetap nomor satu. Jadi, biar lebih jelas ya, untuk layanan-layanan yang sifatnya esensial, contohnya rumah sakit, pemadam kebakaran, atau layanan darurat lainnya, kebijakan WFA ini nggak berlaku. Mereka harus tetap siaga penuh di posnya masing-masing. Ini jadi jaminan kalau kebutuhan dasar kita sebagai masyarakat tetap terpenuhi. Dengan semua aturan yang ada, sebenarnya apa sih misi besar yang mau dicapai pemerintah? Ternyata, ada 2 tujuan utama yang mau disasar secara bersamaan. Kebijakan ini punya 2 misi sekaligus. Di satu sisi tujuannya sangat praktis. Ngendaliin macet dengan cara nyebar arus balik biar nggak numpuk. Di sisi lain, ini juga buat mendorong produktivitas ASN supaya tetap terjaga meskipun nggak kerja dari kantor. Cerdas juga ya strateginya? Oke, sekarang coba deh kita lihat gambaran yang lebih besar. Kebijakan ini kan kelihatannya cuma berlaku beberapa hari pas musim liburan aja. Tapi apa dampaknya cuma sebatas itu? Nah, ini yang memunculkan pertanyaan besar. Jangan-jangan kebijakan musiman ini sebenarnya adalah sebuah test drive, sebuah uji coba untuk melihat apakah sistem kerja yang lebih modern dan fleksibel ini bisa diterapkan secara permanen di birokrasi kita. Bisa jadi masa depan dunia kerja ASN lagi diuji coba saat ini. Menarik untuk kita tunggu kelanjutannya. Terima kasih sudah menyimak.